Oh iya, ini dirilis sejak bulan November dan kemudian covernya sangat menarik meskipun saya nggak tahu ini merupakan tarian apa. Gimana nih Mas? Itu tarian topeng babakan, itu dia dari buku lama. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Sarifudin Anwar dari Komite yang sudah melayout buku-buku Padasan dengan cover yang sangat artistik. Iya. Juga dengan saya berterima kasih kepada Ibu Mona Lohanda dari Arsip Nasional, Dr. Mona Lohanda, beliau arsiparis dan sejarawan yang sudah menyumbangkan litografi untuk buku ini. Yang mana yang disumbangkan beliau untuk itu mulai dari cover sampai isi yang 17 di dalam itu ada 17 esai itu didampingi oleh 17 litografi yang iya. Maksudnya yang disampaikan oleh atau yang dibantu oleh ibu tadi itu ya? Bu Mona ya? Membantu dalam hal naskah litografi hitam putih itu. Ada juga satu teman saya, sahabat saya, David Kwang, beliau peranakan Tionghoa, pengamat budaya Tionghoa peranakan yang banyak juga membantu mengedit tulisan saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau tentang Cina Betawi gitu. Oke. Ya, juga ada Mbak Laura Keman yang editornya, terus ada Pak Abdul Hair, beliau penulis di buku ini beliau penulis penutup, juga Bang Sanadi Adam. Mereka itu keduanya orang pengajar di UNJ. Bang Sanadi Adam juga pelukis Betawi. Oke. Ya. Sedikit ingin saya tanyakan, saya jadi juga tergelitik ketika Bang Khairil menyebut nama David Kwa. Iya, tanpa bermaksud maksudnya melihat apa yang terjadi sekarang tanpa bermaksud unsur politis gitu ya. Sebenarnya perkawinan budaya itu sudah terjadi sejak lama ya? Iya, antara etnis Cina dengan Betawi. Iya, betul itu Mas. Dan karena saya orang budaya bukan orang politik, jadi saya kalau ngomong ya berdasarkan fakta aja gitu. Oke. Saya tidak peduli dengan maksudnya, ini politik bisa orang Cina gini, saya tidak mempedulikan itu. Saya hanya peduli misalnya ngomong-ngomong ada pengaruhnya gitu kan, atas makanan yang harus pakai. Saya hanya melihat semata-mata fakta, walaupun ketika saya menulis salah satu esai di buku ini yang awalnya pernah di Republika, saya pernah dituduh sebagai, ini maaf bahasa agak kasar, dituduh sebagai penjilat pantat orang Cina gitu. Oke. Saya menyabarkan fakta. Ya itu budaya, begitu maksud saya. Ya mungkin nggak ada kolerasinya dengan politik dan sebagainya. Karena saya memang bukan orang politik gitu. Oke. Sebenarnya ada puisi ya yang ditulis. Ini puisi kan ya? Yang ditulis oleh David Ko atau bentuknya apa? Bukan, itu adalah penulisan dari lirik lagu Gambang Kromong atau Poak Silitan. Itu saya dibantu oleh Pak David Ko untuk kajian lamanya. Oke. Jadi waktu itu membicarakan tentang bahasa. Iya. Jadi seru kalau mungkin pendengar Pro 1 ingin baca buku Kembang Kelapa, kita bisa flashback, kita bisa menelusuri kota Jakarta yang kita cintai ini, tempat kita mencari penghidupan, sisi-sisinya sejak dari Batavia sampai Jakarta. Bang Khairil, apa yang ingin disampaikan buat pendengar Pro 1? Saya berharap buku ini direspon tidak hanya oleh orang ini terbalik, tapi memang begitulah. Tidak hanya direspon oleh orang Indonesia, tapi juga direspon oleh orang Betawi. Iya. Maknanya adalah? Saya ulangi, tidak hanya buku yang saya berharap Kembang Kelapa direspon, tidak hanya oleh orang Indonesia, tapi juga orang Betawi. Karena kadang-kadang orang Betawi sendiri agak susah merespon buku-buku seperti ini, atau gimana? Iya, betul. Baik. Karena mereka lebih senang misalnya acara-acara yang berbau keramaian, misalnya festival Palang Pintu, pawai dengan baju ini, baju itu, ketimbang misalnya membaca buku. Saya pernah ditanya, Bang, bagaimana orang Betawi merespon buku-buku Betawi yang diperjual oleh Produk Padasan? Saya bilang, orang Betawi nggak baca buku, saya bilang mereka udah pinter, jadi tidak membaca buku. Baik, Bang Khairil, terima kasih banyak waktunya udah mampir ke Cakrawala Pustaka. Nanti ditunggu karya-karya Padasan yang lainnya. Terima kasih Mas Yudi, sama-sama. Ini juga udah nyampe ke Belanda?
belum, akan kita kirim nanti barang buku yang lain, misalnya buku Damai Negeri Kita dari penerbit Padasan dan Yayasan Rembung. Oh, oke, baiklah. Oh iya, insya Allah akan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh teman saya yang punya penerbitan di Belanda. Beliau juga orang Belanda, insya Allah akan diterbitkan. Kembang Kelapa itu insya Allah diterbitkan dalam bahasa Belanda. Kembang Kelapa ini ya, baik. Terima kasih sekali lagi, sukses buat buku, maksudnya penerbit Padasan dengan buku-bukunya. Tentu ditunggu buku-buku yang lain. Ya, terima kasih Mas Yudi, sama-sama, sukses juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.